Shalom Sobat Pasutri sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi secara virtual melalui media YouTube GKY Mangga Besar dan Berkat Hidup Net. Saya Guru Injil Bunawan Kurnia yang akan memandu bincang-bincang hari ini bersama dengan saya, Bapak Pendeta Cangkuifa. Selamat datang Pak Cangkuifa di studio kami. Selamat datang dan senang sekali. Shalom. Pendeta Cangkuifa adalah lulusan Sarjana Ekonomi dan juga Magister Divinitas dari STT Reform Indonesia. Bersama istrinya, Ibu Liana, merintis Family Insight ya, dan memiliki passion untuk melayani para pasutri untuk merawat pernikahan seumur hidup ya Pak ya. Wah, pernikahan Kristen adalah pernikahan seumur hidup. Amin. Sampai maut memisahkan. Haleluya. Haleluya. Lalu di Mei 2020 yang lalu telah mendirikan Stronger Marriage Online Class yang disingkat SMOC ya Pak ya. Betul. Ya. Per Juni 2021 ada 20 angkatan dan 100 alumni di 28 kota kabupaten di Indonesia. Betul. Dan saat ini SMOC atau dibilangnya apa nih Pak? SMOC ya? Sebenarnya bilang aja Stronger Marriage Online Class. Stronger Marriage Online Class sudah menjadi digital dan menjadi konten dan bahan pemuritan pasutri. Iya, betul. Lalu bersama dengan istrinya Bu Liana sekarang sedang sibuk mempersiapkan kelas-kelas premarital digital dan Stronger Marriage Virtual Retreat. Betul. Dan Pak Cang dan istri Ibu Liana aktif juga live di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube Family Insight untuk mengedukasi pasutri-pasutri supaya memiliki strategi dan kiat-kiat menikmati pernikahan yang seumur hidup. Betul. Ya Pak ya, pernikahan Kristen yang seumur hidup. Dan Pak Cang dan Ibu telah menulis 5 buku, ya, Garam Terang Dunia Bagi Keluarga, Road to Transformation, Dating Insight 1 dan 2, dan kemudian yang terakhir Stronger Marriage. Betul. Ya Pak ya, betul ya, yang baru terbit ya Pak. Iya. Oke. Dan Pak Cang dan Ibu Liana sudah menikah 21 tahun dan dikaruniakan 3 anak dan sekarang mereka tinggal di Bandung. Iya. Nah, Sobat Pasutri sekalian, hari ini kita akan membahas topik mengenai tentang kejujuran pasangan. Bila Sobat Pasutri mengikuti di topik-topik sebelumnya yang pernah kita bahas, yaitu cocok versus cekcok, bertahan atau bercerai, start new atau start over. Maka untuk mempertahankan dan merawat pernikahan yang sehat adalah mempertahankan kejujuran tiap pasangan. Sikap jujur harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik. Tapi nah ini Pak yang akan kita bahas ya Pak. Iya. Bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui pasangan kita jujur atau tidak? Maka tentu saja perlu dibangun satu trust ya, satu kepercayaan. Sikap jujur atau percaya antara suami istri, kenapa ini harus saling dibangun? Sebab Sobat Pasutri sekalian, kita sebagai suami istri kita harus semakin mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena salah satu karakter Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Ya, atau trustworthy. Betul. Oleh sebab itu kita perlu ya Sobat Pasutri sekalian untuk mengembangkan kualitas-kualitas trust di antara pasangan suami istri. Dengan demikian kualitas pernikahan kita akan semakin membaik dan trust juga akan mampu menghindari konflik dan kejujuran juga sebenarnya nggak perlu ditutup-tutupi asal trust itu sudah terbangun. Betul. Nah, Sobat Pasutri, jadi langsung saja kita mendengarkan penjelasan ke Pak Cangkuifa. Iya. Jadi Pak Cang, sebenarnya trust itu apa ya Pak? Kalau di antara suami istri ya Pak? Iya. Kalau misalnya bisa dijelaskan. Iya, jadi trust itu satu rasa percaya ya, satu feeling bahwa saya suami, saya bisa percaya kepada istri saya, begitu. Iya. Demikian sebaliknya. Dan bisa saling percaya itu kita lihat adalah karena kita belajar dari karakter Tuhan kita sendiri. Allah Israel itu adalah dapat dipercaya. Kalimat yang lain batah dalam bahasa Ibrani itu artinya dia dapat diandalkan. Nah, seperti itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita telah jatuh di dalam dosa dan Tuhan Yesus telah menebus kita. Maka gambar dan rupa Allah itu seyogyanya seharusnya ada di dalam diri kita. Nah, yang kita mau perbincangkan ini dan kita harus kembangkan seumur hidup. Karena kita mengerti bahwa kenapa pernikahan ini seumur hidup sampai maut memisahkan. Karena banyak karakter
yang kita harus hidupkan, kita harus demonstrasikan Ya. kepada pasangan, dan nanti itu bisa dilihat oleh anak-anak. Ya, Menjadi sebuah Ya. karakter daripada anak-anak juga. Betul. Sehingga nanti anak-anak kita juga punya karakter, dia bisa diandalkan, begitu. Baik, baik. Jadi dengan membangun kejujuran, bisa diandalkan, maksud saya trust, kemudian bisa diandalkan, kemudian timbul tuh Pak ya, nilai-nilai kejujurannya Iya. yang ada di dalam diri ya, Betul. sehingga nggak perlu ditutup-tutupin. Nah, dari penjelasan Pak Chang tadi, yang sangat menarik menurut saya, bahwa dari tadi Pak Chang juga menjelaskan dari sisi Alkitab, ya, arti trust itu adalah sebenarnya dipercaya, ya, atau bisa diandalkan. Nah, sekarang kita masuk ke penerapannya nih Pak. Iya. Nah, jadi cara menerapkan trust ini di Pak Sutri ada polanya atau ada langkah-langkahnya nggak Pak yang mungkin kita perlu tahu? Iya. Sebenarnya di dalam kita mau untuk sepanjang pernikahan ya, kita tahu pernikahan ini adalah bukan pernikahan yang mandek, Iya, gitu. iya. Pernikahan ini adalah suatu pernikahan yang dimana Tuhan telah hadir memberkati. Iya. Maka saat Tuhan hadir memberkati, maka ujung-ujungnya itu adalah kita mengerti pernikahan ini adalah akan menjadi rekan sekerja Allah. Nah, suami istri itu menjadi teamwork. Nah, setelah menjadi teamwork, menjadi rekan sekerja Allah, partner of God untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Nah, ini konsep daripada pernikahan Kristen. Ya, ya. Karenanya karakter-karakter Tuhan yang baik itu akhirnya memang harus kita hidupkan. Dan kalau kita sadar, wah ternyata belum ada nih karakter misalnya kejujuran, dapat dipercaya, dan berbagai karakter nanti yang kita akan coba diskusikan, maka akhirnya kita bisa datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, memohon belas kasihan Dia. Tuhan, ternyata ada 1, 2, atau 3 karakter yang sekarang dibukakan mungkin melalui khotbah yang kita dengar di hari Minggu, atau melalui talk show seperti ini, kita ngobrol-ngobrol sebentar lagi. Maka saat saudara mendengarkan di rumah, dimanapun Anda berada, kita self-reflection. Nah, self-reflection artinya kita menaruh jarak, melihat kepada diri. Ada tidak hal itu? Nah, kalau belum ada, bagaimana respon kita? Kalau saya dengar khotbah gitu, Pak Bun, maka saat saya tahu, wah bagian ini saya belum lakukan. Dan itu penting. Kenapa itu penting? Bukan karena pengkhotbahnya menyatakan itu penting. Tetapi karena pengkhotbah menyatakan itu penting karena itu dasarnya dari firman Tuhan, kan begitu. Betul. Nah, sehingga akhirnya saya mengerti, wah itu belum ada dalam hidup saya. Maka seringkali saya memakai waktu sambil mungkin khotbah itu berjalan. Maka saya sedang duduk, kalau dulu sebelum pandemik di bangku jemaat, betul ya Pak? Kalau sekarang di rumah ya. Online. Iya. Maka saya bisa mencatat karakter-karakter ataupun kebiasaan ataupun tindakan-tindakan yang saya tahu itu baik karena dari firman, tapi saya belum ada, saya catat. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya boleh memiliki karakter ini, supaya saya boleh melakukan firman Tuhan ini. Nah, seperti gitu. Iya, iya. Jadi yang Bapak tadi ungkapkan self-reflection ya. Jadi bagaimana kita harus mampu menilai diri kita berdasarkan dari firman Tuhan. Betul. Dan juga kita harus lebih peka terhadap panggilan-panggilan ataupun nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Betul. Ya. Nah, jadi Sobat Pak Sutri, ini perbincangan kita semakin menarik ya. Jadi memang trust ini perlu dibangun pertama dari self dulu. Iya, ya Pak ya. Betul. Dari self kemudian kita kepada Tuhan dan juga nanti kita kita impact-nya itu pengaruhnya juga kepada pasangan dan anak-anak. Pasti. Iya, ya. Baik. Nah, dari buku Pak Chang itu saya tertarik dengan 7 dimensi trust. Iya. Ya Pak ya. Jadi boleh dijelaskan sedikit nggak Pak tentang 7 dimensi ini yang perlu kami ketahui? Iya. Jadi kita memahami saat kita membaca kitab suci. Ayat itu tersebar ribuan ayat, betul Pak ya? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, memang ada satu panggilan dari Tuhan juga saat kita membaca firman Tuhan setiap hari. Maka kita bisa merefleksikan. Nah, apa ya dari kisah ini, atau perikop ini, atau teks ini, suatu prinsip-prinsip kebenaran firman yang saya bisa lakukan. Nah, di dalam tadi Bapak bilang itu buku yang saya tulis itu adalah Garam Terang Bagi Keluarga.
Maka ada 7 prinsip daripada trust, Pak. Oke. Yang pastinya lahir daripada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Nah, saya sebutkan ya, Pak. Oke, baik. Yang pertama itu adalah saya percaya. Jadi ini suatu positive trust ya. Positive trust itu artinya vice versa. Jadi saya berkata saya percaya, berarti saya percaya pasangan saya. Nah, pasangan saya percaya juga kepada saya begitu sebaliknya. Karena trust sekali lagi itu adalah suatu sikap tidak bisa hanya searah ya, tetapi itu sebuah kesalingan. Simbiosis mutualisme. Betul, kalimat itu ya. Itu kalimat biologi itu ya. Nah, yang pertama kita coba lihat satu demi satu. Ya, baik. Saya percaya bahwa kamu ini berarti pasangan akan setia dalam hal seksual. Ya, ini. Nah, ini penting sekali karena kita melihat bahwa akhir-akhir ini ya Pak ya, kemarin itu saya pernah di YouTube channel saya Family Insight juga mengundang satu pembicara tentang micro cheating. Nah, apa itu micro cheating? Itu artinya kita itu WhatsApp dengan orang yang bukan suami, bukan istri kan? Ya. Tapi rupanya sudah terjadi keakraban yang sedemikian rupa. Dan kita mengerti bahwa di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus telah memberi sebuah garis. Jikalau engkau melihat akan perempuan menginginkannya, ada kata lust dalam bahasa Inggrisnya itu, maka kau sudah berzina dengan dia. Wah, ini border yang kita harus jaga. Karena kenapa micro cheating? Karena mikro kan, kecil. Tapi sebenarnya kalau kita tidak jaga border ini, pelan-pelan bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Dalam format ataupun definisi yang Tuhan Yesus nyatakan. Nah, jadi yang dimensi trust ya, saudara-saudara. Yang pertama saya taruh ini nomor 1. Saya percaya kamu akan setia dalam hal seksual. Demikian juga. Saya pun menjaga bahwa saya akan setia dalam hal seksual. Baik. Menarik. Nah, yang kedua, saya percaya kamu tidak akan menyakiti atau memanipulasi aku. Nah, ini memang tidak mudah ya. Bahwa kita tahu Pak Bun bahwa orang menikah banyak sekali dia punya alasan. Apakah dia memang menikah dengan alasan yang tepat? Nah, kalau kita melihat alasan-alasan itu, mungkin banyak pada saat baru menikah itu alasannya tidak tepat. Akhir-akhir ini Pak Bun tahu nggak? Di TikTok itu banyak. Gimana caranya jadi orang kaya gitu? Gampang. Cari cowok kaya, langsung kaya. Masalahnya emang dia mau sama kamu gitu kan? Tapi itulah pikiran-pikirannya. Itu kan suatu dimensi atau pernyataan manipulatif. Bahwa apakah saya ingin mengenal kamu? Oh iya, karena kamu kaya, kan begitu. Kalau kamu tidak kaya, saya tidak mau mengenal kamu, kira-kira seperti itu. Tapi saya pikir itu bukan sesuatu yang tepat. Karena saya percaya kalau di dalam pacaran Kristen, maka masa pacaran adalah suatu masa di mana kita ingin tahu apakah suami atau istriku ini adalah memang Tuhan kehendaki bagiku supaya aku bisa bertumbuh bersama dia. Dan nanti di masa depan bisa menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadi berkat itu. Jadi kalau trust yang maksud saya yang dimensi ini yang sifatnya manipulatif ini berarti trustnya udah minus tuh Pak ya? Bukannya minus, mungkin tidak ada ya, tidak ada trust ya. Kalau minus kan masih kayak ada angkanya ya. Ini artinya dia memang tidak ada trust dalam arti dia tidak punya sesuatu rasa yang kita harusnya secara positif trust itu kan, kan harusnya kan dibangun dan dia tidak ingin kemudian mengembangkan hal-hal positif itu, tapi cenderung untuk jikalau ada kebaikan pada diri pasangannya, cenderung untuk ingin memakai, ingin memanipulasi gitu, memanfaatkan gitu. Nah, di dalam positif trust dalam 7 dimensi itu, maka saya ingin menyatakan, yuk. Katakanlah dulu, dulu pas baru menikah. Oh iya ya, ternyata aku tuh kayaknya kayak gitu tuh. Menikah sama suamiku sekarang karena aku lihat ada sesuatu dalam diri dia yang memang positif kan harus ada. Kita juga bicara soal bibit, lebat, bobot, betul kan? Tetapi kan dalam pernikahan seumur hidup, dalam cinta yang sejati, ketertarikan awal itu bisa apa saja. Tapi dalam perjalanan panjangnya, saya belajar untuk mengasihi being-nya dia. Nah, kalau bicara being, ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, disinilah
pernikahan Kristen itu dibentuk dalam tahun-tahun perjalanannya gitu. Baik, baik. Sedangkan kalau yang nomor 2 ini tadi, saya percaya kamu tidak akan menyakiti atau memanipulir aku. Artinya apa? Kalau masih ada bagus, saya cinta. Kalau sudah tidak ada, sudah ampas gimana? Bye-bye. Ditinggalin. Goodbye. Ya sayonara. Ya begitu kan. Dan itu akan terjadi pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya kasus perceraian di antara orang-orang yang mengenal Tuhan itu tinggi sekali, Pak. Iya. Iya, iya. Betul. Kalau misalnya pernah nggak ada kasus-kasus di dalam lingkungan pernikahan Kristen seperti ini, Pak? Pernah nggak? Nah, saya baru-baru ini barusan menerima, kami sekarang ini kita sedang pandemik, dan ini adalah Zoom counseling ya. Jadi saya menerima Zoom counseling. Memang pandemik ini sepertinya membatasi, tapi di sisi lain saya kedatangan konseling dari berbagai kota, Pak. Luar biasa itu. Justru semakin banyak Iya, pelayanannya. betul. Dan akhirnya mereka tinggal nyalakan handphone itu kan, langsung set bisa berhadapan. Betul. Nah, ini salah satu hal yang memang cukup marak. Misalnya, pada saat pasangan baru menikah, ya, dan kita mundur sedikit, wah, kenapa saya mau menikah sama dia? Oh iya, kelihatannya baik, orangnya sabar, ya. Tahu dari mana? Karena kan bergaul. Tapi pas mau menikah, pinjam uang. Karena cinta, ya dikasih. Nah, begitu kasih, kan harap dipulangin. Sampai hari pernikahan, tidak dipulangin. Setahun udah menikah setahun, tidak dipulangin. Nah, lalu mulai kelihatan dalam perjalanan itu, sang suami tidak jujur tentang uang kepada istri. Nah, istri sendiri bekerja. Dia bekerja, dia punya penghasilan. Tapi setelah menikah dia baru tahu, wah, kenapa ternyata suamiku ini punya hutang banyak. Wah. Banyak sekali. Sampai kaget dia. Kenapa kamu bisa hutang banyak ini? Bagaimana cara kamu bayar? Wah, akhirnya mereka konflik. Dan akhirnya mereka bertemu di ruang counseling dengan saya. Nah, ini satu case yang real. Sesuatu yang seharusnya dibereskan di masa pacaran. Artinya saat pacaran kita mengenal kerohaniannya, karakternya, tanggung jawabnya, keluarganya, teman-temannya. Tapi rupanya masa pacaran itu tidak diisi dengan maksimal. Sehingga begitu menikah, ketemu kucing dalam karung gitu kira-kira, Pak. Dan bisa kaget. Dan kecewa. Marah. Nah, di dalam situasi seperti ini kita bersyukur Tuhan itu membangkitkan ada penginjil, ada gembala dan pengajar. Ya kan, Pak? Sebelumnya kan ada nabi dan rasul. Betul. Dari surat Efesus itu. Nah, kepada para pemirsa, saudara-saudari, jika Anda ada masalah, tidak cukup hanya berdoa. Setelah berdoa, puji Tuhan, Tuhan dengarkan, maka Tuhan bisa kirimkan gembala. Tuhan kirimkan pengajar. Bahkan Tuhan kirimkan bisa penginjil yang dalam case tertentu, sorry, istrinya sudah percaya sungguh, ternyata suaminya belum. Masa ini mau diteruskan dalam arti, ya gak apa-apa lah, biarin suami saya gak usah ke gereja, gak apa-apa, saya yang bawa anak-anak. Tidak bisa. Cari. Ya pasti di sekeliling kita tuh Tuhan sediakan. Betul. Termasuk konselor, Pak. Tuhan sediakan konselor, dan melalui percakapan dengan konselor itu kan hanya percakapan 1 jam saja sebenarnya. Asal kita jujur juga, terbuka. Itu otak yang bikin masalah, beda dengan otak yang bikin solusi. Jadi kalau dia udah bikin masalah, dia bingung, ini solusinya di mana gitu kan. Nah, tetapi hamba Tuhan seperti saya biasa melayani konseling, kita dengarkan dengan empati, listening, sambil berdoa, Pak, seringkali. 1 jam itu letih loh, Pak. Karena kita mengeluarkan seluruh tenaga, dengar. Sampai akhirnya bisa menangkap, oh ini dia masalahnya. Nah, itu tadi case-nya, Pak, kira-kira. Tadi kan pertanyaan tentang case kejujuran tadi ya. Bisa bayangkan, Pak, kalau ini tidak ditolong, artinya konselor tidak masuk. Yang muncul ke depan itu adalah curiga. Lama-lama setelah dikasih tahu kamu harus gini, tapi tidak bisa lakukan. Lama-lama apatis. Nah, maka di ujung sana itu emotional divorce. Lama-kelamaan jadi physical divorce, Pak. Ke arah sana. Ke arah sana. Jadi artinya saya tinggal dengan kamu itu sudah tidak menyenangkan gitu.
Tetapi memang kalau semisal dari pasangan-pasangan Kristen ini, semisal mereka tahu pasangannya melakukan manipulatif atau sikap memanfaatkan, bukan artinya tidak bisa diperbaiki ya Pak? Masih bisa diperbaiki ya? Bagi saya, kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang mampu belajar. Satu, belajar. Setelah belajar ini mengerti kebenaran. Tapi setelah itu berlatih. Jadi melatih. Dan setelah itu, kita kalau ini bagi yang sudah menikah, Anda suami dikaruniai penolong yang sepadan, puji Tuhan, namanya penolong Pak, betul? Maka seorang istri bisa berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu menjamah akan suaminya. Ya, betul. Begitu. Betul. Puji Tuhan. Jadi saya selalu melihat, terutama pendidikan kami ya Pak, saya dengan Liana sudah menikah 21 tahun. Ya. Jadi pun tidak terlepas daripada apa yang disebut sebagai lembah kelam. Ya. Kesulitan-kesulitan hidup. Jadi pasti saat itu menimpa, masalah karakter itu juga kan muncul. Masalah seperti ini soal trust juga muncul. Ya. Kenapa? Muncul karena mudah percaya saat semuanya lancar. Nah, gitu. Tapi katakanlah anak sakit, sederhana saja. Dokter kasih obat sehari 3 kali. Ya kan? Nah, terus sebenarnya saya dengan istri saya itu konflik itu. Yang bawa anak saya ke dokter kan saya. Terus kasih resep kan, kasih istri itu. Iya. Tapi setelah 2 hari 3 hari, kok ini anak masih satu-sasut gitu, masih ingus-ingus gitu. Lalu saya tanya, Liana, kamu ini sudah kasih makan obat belum? Kan gitu. Wah, istri saya merasa langsung seperti dituding gitu. Sudah, masa lupa? Wah, kayak gitu. Kenapa memang? Iya, habis ini kok anak kagak baik-baik? Ya mana tahu katanya begitu. Tapi kenapa saya bertanya seperti itu? Karena memang pernah ada masa juga istri saya pernah lupa kan begitu. Namanya kan itu manusiawi juga Pak. Betul. Nah, sehingga saya menduga saat udah 2 hari 3 hari tidak sembuh, biasanya obatnya cespleng. Tapi ini kok belum. Maka saya menduga istri saya lupa. Tapi saat saya bertanya dengan mungkin adanya judgment gitu ya. Istri saya bisa emosi juga. Seperti dituding gitu. Iya, betul. Nah, lalu dimensi yang ketiga apa Pak? Oke, yang ketiga. Iya. Saya percaya kamu mencintai aku tanpa motivasi yang buruk. Ya, jadi ini agak mirip dengan yang nomor 2. Ya. Tetapi yang ketiga ini sebenarnya udah ada cinta. Tapi motivasinya apa? Gitu. Karena setiap orang punya motivasi masing-masing, dan saya bilang di sini tidak ada udang di balik batu ya. Bukan lempeyek ya Pak? Boleh juga. Tambahin tempe dan tahu lebih enak. Iya, puji Tuhan. Iya, jadi memang di sini betul-betul butuh pertolongan Tuhan ya Pak Bun ya. Kalau melihat akan tadi titik-titik itu, kita tahu kita ini karnal, kita ini blood and flesh. Dan tanpa penebusan Kristus, saudara-saudariku, betul-betul kita tidak berdaya loh. Kalau berbicara tentang pernikahan Kristen seumur hidup. Betul. Yang keempat ini penting. Dalam dimensi trust, karena kita berbicara ini dalam konteks family corner, yaitu hubungan suami istri dan orang tua anak. Maka yang keempat ini, saya percaya kamu adalah seorang family man. Nah, saat saya bilang man, itu artinya bisa ke suami, bisa juga ke istri. Nah, apa itu family man? Family man itu adalah orang-orang, baik suami, baik istri, yang menggali kebahagiaannya itu bukan hanya dari, kalau lelaki bukan hanya dari pekerjaan. Nah, sedangkan kalau wanita apa? Menggali kebahagiaan. Katanya dari Shopee, Pak. Dari Tokped, dari diskon-diskon belanja. Wah, belanja makin banyak diskon, makin happy. Ada itu loh, Pak. Istri yang berjam-jam itu loh, Pak. Nyari diskonan, sementara anaknya itu terlantar. Iya. Suruh pembantu yang kasih makan, dia asik gitu. Mana yang diskon lagi ya? Mana ya gitu. Tuh ada kayak gitu. Nah, jadi kalau family man itu tidak. Saya pun belajar, Pak. Saya belajar adalah apa? Saya belajar bahwa saya menggali kebahagiaan, happiness. Kalau saya kan hamba Tuhan, bukan hanya dari pelayanan saja. Pelayanan kayak gini saya bahagia, Pak. Senang melayani Tuhan ya, teman-temanku, saudara-saudariku. Tapi penting, saya juga menggali kebahagiaan dalam relasi saya dengan istri dan anak-anak saya. Nah, artinya apa itu? Artinya kalau istri punya mata, dia bisa lihat suaminya. Bukan hanya di rumah handphone gitu.
Tapi anak datang dicuekin, bukan begitu kan, Pak? Ya, Artinya dia boleh lihat suaminya ada dengan urusan handphone, betul ya? Ada urusan nonton, pasti dong. Masa sih kita tidak berurusan dengan handphone, tidak berurusan dengan nonton? Tapi istrinya tuh juga bisa lihat, wah suamiku ini mau ya main sama anak. Nah, gitu. Iya, saat anak datang, papa mau tanya, jangan tanya mama, papa sibuk. Biasa begitu. Jadi kalau boleh dibilang kita harus memiliki kemampuan yang holistik, yang menyeluruh ya Pak ya, tentang keutuhan keluarga. Gitu. Iya, di sini saya tidak bicara kemampuan Pak, tapi bicara menggali kebahagiaan. Oke. Jadi something yang mungkin kita sedang diam pun, tapi saat kita bersama keluarga, mungkin dibinjamakan ya Pak ya, kita ada rasa happiness yang muncul ya. Kepuasan. Kepuasan, betul. Oke. Nah, laki-laki tuh sering lemahnya kalau bersama keluarga tuh dia gak rasa happy. Iya. Dia rasa happy kalau lagi cari kangtau. Atau nonton bola, Pak. Ya, bisa jadi. Ya, artinya saat dia dengan teman-temannya goes ya, main apa itu? Golf. Ya, apalah itu semua lah. Dia rasa senang, Mbak. Tapi begitu bersama istri dan anak, dia rasa kosong. Nah, di situ saya ada juga di masa-masa itu karena memang itu lahir daripada keluarga dysfunction. Jadi masa lalu kita memang kita juga melihat bahwa ayah ibu kita menggali kebahagiaan memang bukan dari kita. Nah, hal seperti ini kan saudara-saudariku kita harus break. Kita harus break, maka seperti tadi saya katakan self reflection. Nah, saya ingin bertanya, adakah Anda menggali kebahagiaan itu dari keluarga? Ya, saat ini kita bayangkan di meja makan ya Pak ya. Jangan jadi hening meja makan ini. Jadi kalau ada anak, tanya, gimana sekolah online? Udah bosan? Lalu anak mulai cerita, wah bosan banget Pak. Lah kita, waktu anak itu sedang komplain, kita tuh bisa nggak konten ya? Menikmati, jadi dengarkan. Sampai berdoa kan? Tuhan kasihan juga anak saya ini ya. Tapi mau gimana, saya juga begitu. Sama kan? Tapi seperti Tuhan sudah kasih saya kekuatan sampai hari ini, berkatilah anak-anakku ini dalam hati. Nah, artinya kan dia mulai menggali happiness itu sebagai family man. Nah, itu. Saya berdoa dan saya berharap Anda yang menonton akan siaran ini boleh belajar menjadi seorang family man. Ingat, bukan hanya man itu hanya suami, istri juga. Berarti saat anak itu ada Pak, saya kenal satu keluarga di mana anak remaja putrinya ya online terus di kamar, betul ya Pak. Sekarang pagi sampai sore ya sekolah kan. Lalu apa itu ya berhubung semua online. Orang tuanya ini sibuk pelayanan. Dia dari rumah juga Zoom. Beda kamar aja. Lalu si anak putri ini berkata, "Mama, saya kesepian." Karena dia begitu mau ngomong, lihat orang tua pun sibuk. Nah, tetapi kalau kita punya jiwa family man, kalimat itu tidak sia-sia. Artinya kita langsung bisa, oke, kapan yuk kita ngobrol? Mau di rumah atau kita mau ngafe sebentar? Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak punya jiwa family man, Mama juga sibuk. Kita ini sedang pandemik. Kita ini berat. Ya, Mama dibantu Papa. Kamu tolong ngerti ya. Nah, jadi anak itu cuma diminta untuk mengerti, mengikuti. Padahal dia butuh sesuatu yang kita sifatnya itu adalah percakapan yang bisa saling membagi ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita kehilangan sisi dari penilaian anak. Jadi kadang-kadang anak itu butuh juga solusi Pak ya. Iya, betul. Dan mungkin hanya dengan bicara hanya 1 jam, coba ya teman-teman, bicara 1 jam saja dengan anak, besok wajahnya sudah berubah. Betul, setuju. Besok wajahnya sudah sumringah, sudah happy. Padahal kemarinnya itu dia seperti lesu gitu. Nah, coba perhatikan ya teman-temanku yang ada di rumah menonton akan acara ini. Jadi anak-anak tuh seperti butuh pengakuan ya Pak? Dia butuh pengakuan, dia butuh dimengerti, dan yang terlebih memang dia juga butuh curhat. Apalagi kayak gini Pak, nggak bisa kemana-mana. Iya, karena intimacy itu Pak, itu sebenarnya kebutuhan pokok manusia.
Di mana tuh kalau bisa diisi intimasi ini kan keakraban, Pak. Ya. Maka kita timbul jiwa yang sehat. Ya, ya, ya. Tapi kalau kita itu tidak bisa intim dengan orang, maka kita lonely dan kesepian itu kan cikal bakal dari stres, depresi sampai ke arah sakit jiwa. Sorry loh. Orang-orang ini kan awalnya karena tidak ada yang perhatikan. Jadi depresi, stres, sakit jiwa ya Pak ya? Iya. Oke, oke. Dan kenapa itu depresi? Karena stres ini terus berjalan. Tanpa orang di rumah itu pahami, mengerti, ataupun sadari. Sampai akhirnya dia pikir sendiri, susah sendiri, ungut-ungut sendiri sampai tidak tidur, berhari-hari mungkin. Sampai tato drag, depression. Luka batin, dan Betul. akhirnya sampai puncak lah. Iya. Iya, iya, Begitu. iya. Oke, oke. Lalu selain family man itu ada lagi nggak Pak? Berarti 3 lagi nih Pak Betul. ya? Nah, Oke. jadi saya percaya ya, semarah apapun kamu tak akan tinggalkan aku. Nah, ini penting sekali. Kita tidak pernah bisa berharap bahwa tidak ada kemarahan. Karena apa? Saya berkata begitu. Karena kita tahu Tuhan pun pernah marah, betul ya, Pak? Iya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus, dia pun pernah marah. Dia pernah marah kepada orang berjualan di depan bait Allah itu. Dia juga ada marah murka kepada ahli Taurat, orang Farisi ya, iya kan? Kepada orang-orang tidak percaya pun dia sampai kapan begitu kan? Iya. Jadi ada suatu kemarahan. Nah, sehingga kalau dalam rumah tangga kita, katakanlah istri marah, kita jangan ikut marah gitu. Ya, coba didengarkan ya. Minum teh dulu ya. Sampai ini boleh minum teh dulu ya. Ayo, silakan marah dulu ya. Saya mau dengar ini. Minum teh dulu. Nah, jadi silakan kita dengar dulu baik-baik ya kan. Nah, pasang masker lagi nih Pak Bun ya. Ini karena prokes ini. Nah, jadi boleh. Iya. Kenapa marah? Kalau Tuhan itu marah jelas karena ada di dalam keadilan dan kebenaran yang dilanggar. Nah itu. Dilanggar oleh umat manusia. Dalam hal ini bangsa Israel. Begitu ada pelanggaran, Tuhan itu marah murka. Iya, iya. Nah, saya percaya di dalam rumah tangga kita yang kita bangun ini, para pasutri yang dikasihi Tuhan, kemarahan itu adalah sesuatu yang wajar jikalau kita melihat misalnya pasangan kita melanggar sesuatu. Iya. Pasangan. Iya. Yang kedua, ternyata setelah kita punya anak 1, 2, 3, mereka makin dewasa, mereka melanggar. Kita marah. Nah, begitu. Cuman sekarang kita berbicara hubungan suami istri, semarah apapun, nih saya catatan di sini saya berkata, saya percaya semarah apapun kamu tidak akan meninggalkan aku. Iya. Kamu tidak akan meninggalkan anak-anak. Jadi boleh marah, sampaikan dengan jelas dan objektif kenapa kamu marah, dan kemarahan yang reasonable artinya secara kita bernalar, ya memang papa harus marah gitu kira-kira. Yeah. Setelah lewat gitu ya Pak Bun ya. Memang mama kemarin harus marah misalnya. Karena kamu keterlaluan misalnya gitu. Atau seorang istri berkata, memang papamu harus marah karena kamu seharusnya tidak boleh. Nah, seperti itu dah. Nah, tapi kan itu bicara ada anak. Tapi bisa juga dalam relasi suami istri ada suatu tuntutan. Kebutuhan pasangan tidak bisa berikan, pasangan bisa marah tuh. Tapi semarah-marahnya, janganlah pulang ke rumah orang tua gitu ya. Tetaplah bersama gitu. Nah, ini kalau bisa kita tahu, ya saya ngerti. Ya, pasangan saya bisa marah dan marahnya juga reasonable, ada alasan. Sehingga semua marah terhadap kebenaran keadilan yang dilanggar, kita semua jadi hormat, Pak. Betul. Kita hormat, kita jadi takluk gitu. Tapi kalau marahnya sembarangan, wah kita jadi keki. Ini orang semua mau jadi. Dan terhadap orang seperti itu Tuhan juga marah. Karena memang kita sebagai orang tua harus memberikan keteladanan. Baik. Nah, membangun trust di sini artinya saya tahu di antara kita keluarga bisa jadi ada kemarahan mungkin karena ketidakcocokan, beda pendapat atau apapun. Tapi saya selama-lamanya tidak akan meninggalkan kamu, my love, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, lanjut ya, Pak. Iya, Pak, silakan. Saya percaya kamu takut akan Tuhan dan mau melaksanakan kehendak-Nya. Nah, ini juga penting. Saat seorang suami itu mungkin mobile dari satu kota ke kota lainnya, Pak, karena hari ini pekerjaan itu menciptakan keadaan seperti itu kan. Sebelum pandemik ini ya, kita bicara ya.
Tapi di tengah pandemik ini kita tahu kita lebih sering di lockdown di rumah. Selamat lockdown. PPKM masih diperpanjang tapi tidak apa-apa. Bagi saya ini sebuah kesempatan untuk Tuhan menyatukan kita, suami istri, orang tua anak. Nah, di sini saya katakan, saya percaya kamu takut akan Tuhan dan mau melaksanakan kehendaknya. Artinya apa? Kita tahu, Pak, pasangan itu secara karakter, kerohaniannya itu dia baik. Ya. Dan dia membuktikan saat tidak ada orang, dia tidak melakukan dosa. Ya. Lalu kita juga tahu dari perkataannya, dari keputusannya, kita tahu dia istri yang takut akan Tuhan. Kita tahu. Kita bisa sense dia suami yang takut akan Tuhan. Kita bisa sense. Ya. Nah, di situ kepercayaan itu makin bertumbuh. Ya. Dan rasa damai sejahtera itu, saudara-saudariku, itu makin bertambah-tambah. Kenapa? Karena orang-orang di dalam rumah-rumah ini ya takut sama Tuhan gitu. Ini dia. Itu luar biasa. Iya, iya, iya. Nah, yang ketujuh, kembali kepada sayanya. Saya percaya bahwa saya dapat dipercaya. Karena tadi simbiosis, mutualisme. Oke. Jangan saya menuntut pasangan saya dengan tadi yang poin-poin tadi. Anda bisa rewind untuk mengulang. Tetapi ternyata kita juga tidak mau mengembangkan, nggak bisa. Kita tidak bisa seperti itu. Artinya memang dalam pernikahan Kristen ada suatu instruksi firman Tuhan. Ya. Dan itu mengandung tuntutan. Dan kita tahu jikalau itu tuntutan datang dari Tuhan. Ya. Dan pasangan kita adalah kita menikah seiman. Ya. Sama-sama anak Tuhan. Kita tahu tuntutan itu adalah untuk quote unquote ya. Seringkali memaksa kita. Tapi untuk bertumbuh. Betul. Seperti ada apa ya? Diri dipaksa untuk melakukan itu. Betul. Tapi tujuannya memang bagus untuk keutuhan keluarga. Untuk keutuhan keluarga. Ya. Baik, yang tadi Pak Chang sampaikan memang sangat menarik ya Pak. Karena memang trust itu memiliki 7 dimensi. Jadi 7 dimensi ini harus sifatnya utuh dimiliki oleh seseorang supaya untuk membangun trust kepada diri juga dan kepada pasangan atau anak-anak di dalam keluarga. Seperti itu. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Lalu kita bahas tentang ability to trust, kemampuan untuk percaya. Ya. Jadi ada nggak ya Pak faktor-faktor seseorang itu bisa dipercaya atau enggak, bisa di-trust atau enggak gitu? Ya. Jadi ini kan dua sisi ya, both side ya. Katakanlah supaya mudah, saya pakai contoh ada suami, ada istri. Mereka sebelumnya single, lalu menikah. Oke, puji Tuhan menjadi suami istri. Nah, ini menjadi suatu arena keluarga itu untuk membangun ability to trust tadi. Nah, maka kita lihat dari dua sisi. Pertama, katakanlah si suami, apakah dia bisa dipercaya? Ability to trust artinya di dalam perjalanan hidup mereka bersama ini, kita ke depan ya, bertahun-tahun kemudian, maka karakter bisa diandalkan itu dia terus hadirkan gitu. Jadi jangan ngomongnya gampang, misalnya I love you setiap hari, I love you, tapi karakter gak bener gitu. Itu juga bikin kita cemas gitu Pak, pada cemas saya gitu ya. Ini bener-bener nggak nih, kok nggak kelihatan dari tingkah lakunya? Iya, gitu ya? jadi cemas saya, kamu ini kebanyakan ngomongnya saja gitu kan. Dan juga memang firman Tuhan itu menyatakan iman tanpa perbuatan itu kan mati Pak. Jadi jangan berkata kamu percaya, setan-setan juga percaya kepada Allah, tapi dia tidak masuk surga. Sehingga bagi anak-anak Tuhan, saat kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, pasti ada perbuatan yang menjadi suatu demonstrasi atas apa yang dia katakan. Nah, sehingga saya berkata di dalam trust, sekali lagi ini simbiosis mutualisme, dari pihak suami, saya sebagai contoh biar gampang, dia harus mengembangkan dong karakter-karakter yang tadi kita sudah sebutkan itu. 7 dimensi itu ya tadi ya. Sehingga dia selalu ditemukan sebagai orang yang trustworthy. Dapat dipercaya. Oke ya, di pihak ini ya. Nah, ini pasti berlaku juga bagi istri. Oke. Yang kedua yang saya mau dalamin lebih dalam lagi. Ternyata si suami ini sudah sangat trustworthy lah. Kalau ngomong ditepati, misalnya ya toh. Juga kalau dia mengasihi dia betul-betul tindakan-tindakannya kita tahu. Anak-anak juga ternyata makin percaya pada ayahnya. Tapi istri ini kok susah percaya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini kita bicara ability to trust.
Nah, maka di sini saya ingin masuk sesuatu yang penting, yaitu ability to trust itu juga dibangun oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, bicara pengalaman masa lalu, kalau di dalam stages, developmental stages daripada Erik Erikson, maka 0 sampai 1 tahun usia, jadi masih bayi sekali, itu adalah fase trust versus mistrust. Jadi antara percaya dan tidak percaya. Nah, kenapa dia bisa membangun karakter percaya? Karena sejak bayi, dia kalau nangis di-handle-nya baik. Orang tua langsung datang, gitu dah. Sehingga dia suka kepada sentuhan, suka kepada kehadiran orang. Tapi kalau sejak bayi itu dia di-handle-nya kasar. Berarti nanti pas dia dewasa tanpa sadar dia tidak menyukai akan kehadiran orang yang lebih dewasa ataupun bahkan kehadiran orang-orang, karena dia punya sense orang itu tidak bisa dipercaya. Karena sejak kecil rupanya dia diabaikan. Nah, lebih dewasa lagi, sorry to say, hari ini banyak sekali suami istri yang bekerja, anak-anak itu pada babysitter, dan babysitter ternyata pindah-pindah gonta-ganti. Sedangkan trust itu juga dibangun dari attachment, kedekatan. Nah, membutuhkan kestabilan. Tapi kalau baru rasa senang, udah pindah ya. Baru senang, udah pindah gitu kan. Atau saat dia juga ingin dekat sama mamanya sibuk terus. Lari ke papa juga sibuk. Jadi dia rasa trust itu pelan-pelan jadi menjadi mistrust. Dia akan punya kesan, memang nggak ada orang yang bisa saya andalkan. Nggak ada orang yang saya bisa percaya. Jadi kalau mau berharap ya, misalnya papa bilang, ya nanti papa kerjakan. Jangan diharap. Percuma. Ngomong doang. Nah, jadi bisa timbul seperti itu. Nanti kalau dia menikah, katakanlah dia punya suami yang tadi itu, Pak. Udah karakternya trustworthy, bagus ya. Tapi aneh. Dia ini ability to trust-nya tidak 100%. Betul. Selalu ada rasa pesimistik. Dan ini nanti menggelisahkan. Sang suami, karena sang suami ini kita tahu dia sudah berupaya memberikan terbaik. Nah, jikalau ini ada pada diri saudara, Anda sulit untuk percaya, padahal pasangan Anda ada tahu, dari catatan Anda bisa catat. Iya ya, banyak catatan positif ya. Tapi kenapa dalam hati kecil itu loh, ada suatu seperti message gitu. Jangan terlalu percaya sama suami. Kalau kamu terlalu percaya, kamu akan kecewa. Nah, padahal itu merugikan. Itu sebenarnya bayang-bayang dari kecil ya Pak ya? Dari kecil. Pak ngomong gitu ya? Dari kecil. Jadi itu adalah pengalaman masa lalu, sudah menjadi kumpulan pengalaman, masuk ke alam bawah sadar, dan alam bawah sadar ini menentukan akan respon. Secara rasio, itu adalah alam sadar, conscience, berkata, kamu harus percaya. Betul? Bagus kan? Tapi secara pengalaman, secara respon sehari-hari, pengalaman jadi alam bawah sadar itu adalah kumpulan bukan pengetahuan, Pak. Tapi kumpulan pengalaman masa lalu. Nah, saat pengalaman masa lalu itu dia dikecewakan. Ayahnya janji tidak ditepati. Dia pokoknya ke orang dekat lah gitu ya. Semuanya hanya ngomong tapi tidak ada pelaksanaan. Maka dia rasa memang tidak bisa mempercayai manusia, itu nggak bisa. Nah, padahal ini bisa menjadi sebuah celah. Kalau dalam hubungan suami istri saya lihat, kan firman Tuhan berkata, setiap laki-laki meninggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Artinya itu kan kesatuan. Ada transparansi. Keduanya telanjang tapi tidak merasa malu. Berarti kan trust ini harus maksimal. Betul. Dengan seluruh resikonya, Pak. Kita pikul, betul ya? Kita tanggung. Tapi jangan dong, Anda punya satu respon hati atau pikiran yang tadi saya sudah katakan itu. Rasanya mah tidak ada orang yang bisa saya percaya. Termasuk saya tidak mau percaya kepada suami saya. Buat apa? Rugi saya misalnya. Atau anak-anak mengembangkan itu. Nggak bisa percaya sama papa mama. Nggak ada guna. Mereka selalu sibuk. Nah, kalau itu menjadi pengalaman, akhirnya kan menjadi kebenaran. Dan akhirnya tercipta sikap tersebut. Maka ini panggilan, emergency call bagi setiap kita. Para saudara-saudariku yang menonton akan siaran ini. Yuk kita bangun dengan pengalaman-pengalaman yang baik. Keteladanan.
Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Iya. Anak-anak pun harus jelas akan hal tersebut. Iya, 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 iya. Nah, seperti itu Pak, kira-kira ability to trust tadi. Iya, iya. Jadi memang harus disikapi dengan 7 dimensi tadi. Betul. Ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, tadi kita udah ngomong soal trust Pak. Jadi sebenarnya trust ini relasinya dengan kejujuran, kalau misalnya kita terapkan di dalam suami istri itu gimana Pak? Iya. Ah. Tadi saya sudah mendahului dengan firman Tuhan Iya. tentang bersatu. Iya. Nah, kita berbicara bersatu, ada beberapa dimensi Pak yang harus itu hadir. Pertama, bersatunya kerohanian. Nah, Kerohanian dulu. kerohanian. Artinya kita ditemukan oleh Tuhan sebagai pasutri yang secara berkala, Pak. Iya. Sepakat, doa sepakat. Jadi kita bisa diranjang, itu kita berlutut ya Pak ya. Lalu memohon kepada Tuhan. Tentang apa? Apa saja. Tapi sepakat. Baik. Sepakat itu kan suami bilang iya, istri bilang iya. Iya. Tidak sepakat, suami bilang iya, istri bilang enggak, gitu. Ya kan begitu Pak. Atau sebaliknya, Iya, istri mau, suami enggak, itu tidak sepakat. Baik, iya benar. Nah, jadi tadi Bapak tanya soal kejujuran ya. Iya. Akhirnya itu bisa hadir melalui kan penyatuan tadi. Dan ini pertama penyatuan di dalam kerohanian tadi. Nah yang kedua adalah penyatuan pikiran, rasio. Iya. Artinya suami istri harus sering bertukar pikiran. Komunikasi. Iya. Bertukar pikiran untuk apa? Memetakan masalah yang mereka hadapi. Iya, iya, iya. Kita hari ini hidup dalam satu masa yang tiap hari pasti ada masalah. Iya, iya, iya. Apa Betul. Anda para suami mau tidak jujur kepada istri? Jikalau Anda Anda punya hutang 1 miliar, 2 miliar hari ini, dan tiba-tiba rumah disita begitu, sampai satu keluarga kaget pingsan? Tidak. Iya. Jadi kebersatuan tadi kan artinya Pak, segagah-gagahnya suami, jikalau Anda punya masalah, tentu bukan satu RT dikasih tahu. Tapi istri itu loh Pak, Iya. dia penolong yang sepadan. Iya. Dan kata penolong itu istilahnya sama persis dengan Allah Israel. Itu penolong bagi Israel. Berarti peranan istri itu kan luar biasa. Iya. Tapi seringkali banyak suami tidak jujur. Tidak jujur dalam arti apa? Ya itulah, sok gagah ya. Laukung ya. Atau my hubby ya, my Iya, husband. Do you have any problem? Gitu ya. Kamu punya masalah? Enggak. Iya, iya. Benar, enggak. Tapi muka kamu kucel loh. Enggak ada masalah. Udah gak usah pusing. Kamu urus aja anak-anak. Ya. Kamu gimana? Dagang semua. Baik. Uang lancar kan semua. Nah padahal ini uang lancar dari mana? Saya juga pernah menemukan satu kasus. Istri sampai betul-betul tanya Pak. Ini ada masalah tidak? Tidak. Tapi benar uang lancar. Tahunya apa? Gesek kartu kredit. Wah. Iya, iya, iya. Sampai satu titik, udah 1 tahun kemudian, nggak bisa ditanggung lagi. Sampai dia udah betul-betul stres, baru dia cerita. Begitu cerita, istrinya, hah? Selama ini bayar uang sekolah pakai ini? Iya. Kok nggak bicara? Kok nggak ngomong? Wah, itu menjadi masa yang cukup kelam. Gali lubang, tutup lubang Pak untuk Iya, nutup hutang ya. betul. Iya, iya, iya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, sejauh mana pasangan harus 100% jujur, berarti apapun kalau misalnya kita sudah membangun trust dari 7 dimensi yang tadi Pak udah sebutkan, dan juga ability to trust, seperti ada mutualisme simbolisme ya, di mana kita saling mengisi dan melengkapi, makanya tidak masalah untuk kita berbicara jujur. Bukan tidak masalah, tetapi harus. Iya. Harus. Jadi transparansi, kata telanjang tadi, bersatu, maka suami istri itu telanjang dan tidak merasa malu. Iya, iya. Maka saya lanjutkan sedikit Pak, dari rohani, lalu pikiran, rasio, bertukar pikiran, lalu emosi, bertukar emosi, perasaan. Iya, iya. Jadi istri boleh menyatakan, aku hari ini sedih. Oh kamu sedih kenapa sayang? Ya karena gini-gini. Lalu suami juga boleh berkata, saya khawatir. Kenapa sayang kamu? Ya ini, aduh, ini penghasilan belum ada lagi sejak pandemik ini. Sementara kita cicilan tiap rumah tetap ada. Saya takut sekali. Boleh, itu kejujuran. Iya. Itu harus diungkapkan. Dan itulah arti kata telanjang. Semuanya berarti. Semuanya. Iya, iya. Nah, dari rohani, pikiran, emosi, perasaan, ya, maka paling bawah itu adalah melahirkan satu kehendak. Satu kehendak. Artinya,
Kalau bicara satu kehendak, katakanlah suami kemudian karena berbagai hal ingin pinjam uang ke bank. Ya istri dilibatkan atuh, maksudnya tahu gitu loh. Iya. Lalu suami mau menghukum anak. Karena kamu melakukan hal ini, maka papa hukum kamu apa gitu misalnya ya. Nah ini kan istri harus satu kehendak. Jangan begitu papanya pergi, istri, papa nggak ada, gak apa-apa, dikasih. Wah ini kan kacau. Itu udah tidak jujur, betul. Dan anak kan lihat, oh gitu ya. Jadi kalau ada orangnya kita takuti, betul? Kalau orangnya hilang, oh nggak bebas, hello gitu. Nggak bisa kan? Iya. Nah jadi penting itu tadi Pak. Makanya kalau misalnya seperti itu, ordo di dalam keluarga bisa rusak juga, Pak. Rusak, semuanya rusak. Semua rusak. Iya. Oke, baik, Pak Chang, karena waktu, jadi kita harus segera menutup topik pada hari ini. Ya. Sobat Pasutri sekalian, oleh sebab perbincangan kita dibatasi oleh waktu ya, karena sudah mulai mendekati, jadi kita harus selesai dulu saat ini. Dan sebelum selesai, Pak Chang boleh nggak memberikan kata-kata penguatan dorongan untuk Pasutri yang setia mengikuti Family Corner? Ya. Shalom Pasutri Family Corner. Ya. Mari kita rawat pernikahan kita. Karena kitalah yang dipercaya oleh Tuhan untuk merawat. Bukan tetangga, bukan mertua, bukan saudara, betul? Dan jangan lempar tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam arti, Tuhan kan saya sudah doakan. Ya. Puji Tuhan jikalau Anda sudah doakan. Tetapi rawat adalah artinya Anda suami istri punya rencana dalam pernikahan. Anda mau memikul tanggung jawab. Anda mau mendiskusikan berbagai masalah yang muncul. Bukan menyembunyikan masalah, tapi mendiskusikan. Mengangkat semuanya ke atas meja. Dan saat mengangkat ke atas meja, disitulah diuji kejujuran itu. Seberapa kita mau terbuka. Tapi saya selalu percaya dalam perjalanan pernikahan saya dan Liana istri saya, saat saya jujur, maka saya punya seorang istri yang dia tahu ada kelemahan saya, dia langsung secara iman yang aktif memohon belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan juga hadir secepat cahaya. Amin. Memberikan pertolongan bagi kita semua. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. God bless. Baik. Terima kasih Pak Chang. Ya. Sobat Pasutri sekalian, jika Anda ingin mengikuti topik-topik Family Corner, maka saudara dapat browsing ke YouTube channel GKM Mangga Besar atau ke website kami di www.berkathidup.net dan www.gkmmanggabesar.com. Kemudian jika Anda ingin bergabung dengan komunitas Pasutri kami untuk mendiskusikan lebih detail tentang permasalahan-permasalahan ataupun topik-topik yang di Family Corner, maka kami undang di dalam komunitas yang couple kami. Saudara bisa menghubungi nomor telepon di gereja di 639-9585, saya ulang, 639-9585 di hari Selasa sampai Sabtu. Atau Anda bisa follow di Instagram kami, yaitu di YCF_GKY Mabes. YCF singkatan kepanjangan dari Young Couple GKY Mangga Besar. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pasutri GKY Mangga Besar. Jadi tetap terkoneksi dengan kami di Pasutri GKY Mangga Besar dan mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Jadi sebagai penutup Pak Chang boleh mendoakan kita semua? Boleh? Ya, yuk. Yuk, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau Allah sangat baik, sumber segala kebaikan, yang senantiasa menghadirkan kebaikan bagi setiap pasutri yang masih berjuang untuk merawat pernikahan. Termasuk sarana seperti ini, kami bersyukur. Kiranya sarana seperti ini boleh disebarkan ke banyak pasutri yang membutuhkan. Dan kami yang menonton juga ingin men-sharingkan video ini kepada saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami. Supaya kami semua boleh dikuatkan dan dikokohkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pasutri yang telah menonton akan siaran ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Amin. Salam keluarga bertumbuh.